Ratu Balqis adalah pemimpin perempuan di negeri Sabah. Dia dikenal sebagai pemimpin yang demokratis. Balqis bisa menjadi pemimpin negeri Sabah dengan usaha dan rintangan. Balqis adalah anak tunggal, sehingga otomatis menggantikan ayahnya sebagai pemimpin di Yaman. Balqis menaruh harapan untuk meneruskan jejak ayahnya dengan usaha keras meyakinkan penduduk Yaman. Merespon usaha Balqis, kaum Yaman tidak semua sependapat. Ada yang mau mengakui kepemimpinan Balqis, ada pula yang menolak. Dua respon yang pro kontra tersebut menyebabkan negeri Yaman terpecah menjadi dua. Satu bagian dipimpin Ratu Balqis, bagian lainnya dipimpin oleh seorang laki-laki, Fatimah Al-Fihri. Ia adalah muslimah yang mendirikan masjid dan madrasah Al-Qarawiyyin yang merupakan madrasah tertua di dunia. Dalam pandangan masyarakat jahiliyah, perempuan kerap dijadikan pelengkap dan diidentikan sebagai barang. Di tangan Fatimah Al-Fihri, proses pembangunan masjid yang berdiri pada masa pemerintahan dinasti Idrisiyah tersebut penuh dengan kisah spiritual. Rufaidah binti Sa'ad. Sejak kecil, Rufaidah sudah terbiasa dengan pekerjaan sebagai tabib dan perawat. Ketika beranjak remaja, sang ayah mulai melepas Rufaidah untuk melakukan praktik pengobatan sendiri. Rufaidah binti Sa'ad menjadi relawan yang merawat luka korban perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang Khaybar. Ia juga melatih beberapa kelompok perempuan untuk menjadi perawat. Dengan izin Nabi, mereka ikut di garis belakang pertempuran agar dapat merawat pasukan Islam yang terluka dalam perang Khaybar. Hindun, sebelum Islam menyinari kehidupannya pada zaman jahiliyah, Hindun terkenal sebagai wanita yang ambisius dan sombong. Dia jugalah wanita yang dikenal dengan julukan Akilatul Kidbah atau si pemakan hati, sebab dia telah merobek perut dan dada Hamzah bin Abdul Muthalib dengan julukan Singa Allah yang merupakan paman Nabi Muhammad. Itulah kisah Hindun binti Utbah, wanita pada zaman jahiliyah yang hampir saja menjadi seorang kanibal hingga menemukan cahaya Islam dalam kalbunya. Ghazalah Al-Haruriyah. Ghazalah berasal dari Mosul di Irak. Bersama suaminya, dia terlibat dalam beberapa pertempuran di medan perang dan melawan pemimpin zalim bernama Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ghazalah pun bertempur dengan luar biasa hingga berhasil mengalahkan Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi di depannya langsung dan suaminya. Ghazalah dan suaminya pun terus berperang melawan Hajjaj. Saat itu mereka mengalahkan lebih dari 20 tentara. Namun kemudian pemimpin Hajjaj mengirim pasukan yang besar hingga akhirnya Ghazalah terbunuh. Juwairiyah binti Abu Sofyan. Juwairiyah adalah salah satu istri Rasulullah yang mulia. Juwairiyah adalah pemuka kaum Bani Mustalik. Kehadiran Juwairiyah adalah sebuah berkah bagi kaumnya. Karena keislamannya, seluruh kaumnya yang musyrik dan mengangkat senjata melawan Rasulullah turut masuk Islam. Aisyah menggambarkan sosok Juwairiyah. Aku tidak pernah melihat seorang perempuan yang berkahnya paling banyak bagi kaumnya dari Juwairiyah. Kisah Islamnya Juwairiyah tak lepas dari permusuhan Bani Mustalik kepada Islam. Haris bin Abu Diror yang menyembah berhala hendak menghalangi dakwah Rasulullah di Madinah. Mendengar Bani Mustalik siap mengangkat senjata, ia merasakan kesedihan. Haula binti Azwar. Haula adalah putri dari kepala suku Arab yang dikenal sebagai Bani Asad, yang selama masa mudanya mempelajari keterampilan perang seperti ilmu menggunakan pedang dan menunggang kuda yang diajarkan oleh saudara laki-lakinya, Diror bin Al-Azwar. Selain itu,
ia juga belajar sastra dari saudaranya. Kemudian, jadilah ia seorang penyair dan pendekar wanita tangguh di zamannya. Aisyah lahir sekitar 4 atau 5 tahun setelah masa kenabian. Kemudian, ia dinikahi Nabi Muhammad pada usia 7 tahun dan memasuki rumah tangga Rasulullah sejak usia 9 tahun. Ketika dinikahi Nabi, Aisyah menjadi istri ketiga beliau setelah Khadijah dan Saudah binti Zam'ah. Julukan terkenalnya adalah Al-Humairah, yang artinya kemerah-merahan. Inilah wanita-wanita tangguh penginspiratif. Kedudukan wanita telah dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran hingga hadis Nabi. Allah memerintahkan umat muslim untuk menghormati kedua orang tua, terutama ibu.